warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube IAIN Parepare dalam program Bincang Akademia IAIN Parepare. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau ini adalah salah seorang pustakawan di IAIN Parepare dan termasuk pustakawan senior karena beliau ini adalah pustakawan Madiyah, dan sampai hari ini kalau tidak salah beliau adalah satu-satunya pustakawan Madiyah yang ada di IAIN Parepare. Selain itu beliau ini juga dikenal sebagai salah satu penggiat literasi di Kota Parepare. Saya sedikit banyak mengikuti kegiatan-kegiatan beliau khususnya di gerakan literasi, dan beliau banyak terlibat dalam gerakan literasi di Kota Parepare. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah. Ya, baik, sehat Pak ya. Ya. Sehat walafiat. Pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare, saya perkenalkan nama beliau ini, nama lengkapnya adalah Sirajuddin SPDI SIP MPD. Kalau sehari-harinya saya lebih akrab memanggilnya Abang Sirat. Ya, Abang Sirat. Saya banyak berdiskusi dengan beliau khususnya terkait dengan perpustakaan dan literasi, dan saya sangat tertarik karena beliau memiliki banyak ide dan gagasan terkait dengan pengembangan perpustakaan dan literasi, dan mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi dan memberikan tambahan wawasan kepada kita semua melalui Bincang Akademia IAIN Parepare. Baik, Abang Sirat, saya ingin memulai perbincangan kita ini dengan satu pertanyaan, Bang Sirat. Bang Sirat ini sebagai pustakawan Madiyah di IAIN Parepare, apa yang menjadi tugas pokok Bang Sirat sebagai pustakawan Madiyah di IAIN Parepare? Jadi terima kasih. Pertama-tama saya juga ingin menyapa ya, sebelum saya menjawab pertanyaan sebagai tugas saya sebagai pustakawan. Terima kasih karena saya diundang ya oleh Bang Suher ya. Bang Suher itu adalah sapaan saya, sapaan keakraban kami. Terima kasih karena diundang ke rumah podcast ya, Kongko bersama mengobrol literasi dalam Bincang Akademia. Oke, tugas sebagai pustakawan. Sebenarnya kalau tugas pustakawan itu adalah intinya menyebarluaskan informasi yang sudah dikelola. Ya, dalam pengelolaan ini ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tentang tugas-tugas kepustakawanan. Apalagi mungkin di era pandemi atau era digital bisa kita sebut begitu. Ya, tentu tugas kita tidak sesederhana sebelumnya. Ya, saya kira itu yang mau saya sampaikan sebagai. Ya, jadi pustakawan ini intinya adalah penyebar informasi, mengelola informasi, ya. Jadi bukan seperti yang kami pahami sebagai orang awam bahwa pustakawan itu adalah mereka yang ada di perpustakaan, melayani orang yang datang di perpustakaan. Tetapi sesungguhnya pustakawan itu adalah satu profesi dengan ketentuan-ketentuan yang bahkan didasarkan pada aturan perundang-undangan. Ini berarti itu adalah tugas pustakawan. Iya. Tugas pustakawan itu termasuk kompleks kalau begitu. Kompleks ya. Secara kasat mata ini saya hanya memahami pustakawan itu ya yang di perpustakaan aja, Bang. Saya merasa kompleksnya itu ketika di masa saat seperti sekarang ini, ketika tugas-tugas literasi itu betul-betul harus menjadi
tanggung jawab kita sebagai seorang pustakawan, ya, sebagai orang yang ditunjuk oleh negara berprofesi sebagai fungsional pustakawan. Itu kita harus menjaga informasi, merawat informasi, mengelola informasi, menyebarluaskannya dalam bentuk metode dan desain-desain yang kami mungkin rembukan untuk masa saat ini, dan sesuai dengan ketentuan tugas kita sebagai pustakawan, terutama lagi kita yang bertugas sebagai pengelola perpustakaan perguruan tinggi, yang mana kita harus melayani beraneka pemustaka, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang paling banyak kebutuhannya terhadap perpustakaan, dan masyarakat luas yang berada di luar perpustakaan lembaga kita. Kita harus bisa menjamin mereka dalam hal temu informasi yang mereka butuhkan. Sekiranya seperti itu. Nah, kalau di perpustakaan kita, apakah sistem kerja atau tusi dari sebagai seorang pustakawan itu sudah ada di perpustakaan kita, Bang Syarah? Iya. Jadi kalau tugas dan fungsi itu kan sudah termaktub dalam visi dan misi perpustakaan kita, ya. Oh, sudah. Mungkin saya bisa sampaikannya, saya bisa bacakan ya, biar tidak tentang visi misi. Mungkin dari sini nanti Bang Suherman, ya, Bang Suher bisa menanyakan, ya. Jadi visi perpustakaan kita itu mewujudkan perpustakaan IAIN Parepare sebagai pusat sumber informasi demi terlaksananya Tridharma perguruan tinggi. Nah, dengan misi meningkatkan aksesibilitas sumber-sumber informasi kepustakaan, meningkatkan minat dan apresiasi sivitas akademika dan masyarakat umum terhadap perpustakaan, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi pemustaka. Oke, jelas ya. Jadi begitu, Bang. itu pertanyaan saya tadi, apakah kemudian tusinya kita sebagai pustakawan itu sudah hadir dalam pengelolaan perpustakaan kita di IAIN Parepare? Iya. Sebenarnya kalau membicarakan tentang hadir atau tidaknya, dalam benak seorang pustakawan ya seperti saya itu selalu mau menghadirkan bagaimana informasi itu bisa diakses, bisa dekat dengan masyarakat. Jadi kita berdasarkan begini, berdasar ke the 5 laws of library science, ya. 5 ilmu hukum ilmu perpustakaan oleh Ranganathan, ya, Ramamulita Ranganathan, seorang pustakawan India. Dia menetapkan 5 hukum ilmu perpustakaan. Yang pertama, the first is books are for use. Buku adalah untuk digunakan. Ini yang pertama, Bang. Jadi buku itu untuk digunakan. Jadi semua buku, ya, kita bicara buku, ya, semua koleksi yang ada di perpustakaan itu adalah hasil evaluasi besar yang dilakukan oleh pustakawan, dosen, melibatkan mahasiswa sebagai pemustaka, melibatkan penerbit sebelum buku-buku itu diadakan. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian the second, yang kedua adalah every reader his book. Ini yang penting, Bang, ya. Jadi setiap pembaca ada bukunya. Jadi pembaca yang datang di perpustakaan itu, kita sudah tahu pemustaka kita adalah mahasiswa, ya. Pemustaka kita adalah dosen, tenaga kependidikan, dan sebagian masyarakat yang butuh terhadap perpustakaan perguruan tinggi, ya, koleksi-koleksi yang ada di perguruan tinggi. Itu mereka datang sudah ada bukunya masing-masing kita siapkan. Jadi mereka akan masuk ke perpustakaan, menuju ke meja informasi, ya, kemudian diarahkan di meja informasi oleh pengelola, petugas, kemudian selanjutnya melalui aturan-aturan yang berlaku di perpustakaan menuju ke koleksi. Jadi kalau berbicara tentang bukunya pemustaka, itu ada buku yang bisa dipinjam, itu adalah koleksi umum, diistilahkan koleksi umum, dan buku yang tidak bisa dipinjam tapi bisa dibaca di tempat, itu disebut dengan koleksi referensi.
Ya, jadi dibahasakan koleksi referensi. Referensi itu terbagi lagi, ada referensi umum, ada referensi khusus. Nah, mahasiswa kita di perguruan tinggi kita ini banyak mengunjungi referensi khusus ini, ya, untuk melakukan, untuk menemukan informasi-informasi seputar kebutuhan mereka tentang skripsi, tesis, jurnal. Ya. Kemudian the short selanjutnya itu adalah every book its reader. Jadi setiap buku ada pembacanya. Ya, jadi setiap buku ada pembacanya. Jangan sampai pemustaka ini bingung untuk memilih yang mana seharusnya saya baca. Karena setiap buku yang disiapkan itu ada pembacanya. Jadi di dalam perpustakaan itu, terutama di koleksi umum yang paling banyak dikunjungi oleh pemustaka, terutama mahasiswa, itu sudah ada diklasifikasi, ditempatkan di rak dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan klasifikasi dengan menggunakan Dewey Decimal Classification, ya, menggunakan divisi dalam pengelolaannya, ya. Kemudian ditempatkan di situ sesuai dengan nomor kelasnya, dan pengunjung akan langsung ke situ, ya. Dia sudah tahu bahwa buku saya adalah misalnya Fakultas Ekonomi, tentunya buku saya di kelas 300 atau di, ya, begitu. Selanjutnya yang keempat yang saya juga penting sampaikan tentang 5 hukum ilmu perpustakaan. Save the time of the reader. Ini adalah the fourth, ya, yang keempat. Jadi save the time of the reader. Kita harus selalu menyiapkan waktu untuk untuk pemustaka, pengunjung perpustakaan. Karena begini, yang dimaksud save the time of the reader, bagaimana para pemustaka bisa efisien, secara efektif, bisa menemukan informasi secepat mungkin. Jadi kita melakukan di masa pandemi ini, pemustaka sebelum masuk ke dalam perpustakaan, mereka sudah bisa mengakses online public access catalog atau OPAC melalui gawai, melalui handphone. Begitu bahasa yang sebelumnya kita tidak punya itu, cuma bisa diakses melalui komputer yang ada di dalam perpustakaan, yaitu komputer katalog. Karena di masa kita punya keterbatasan atau masa new normal, saya katakan seperti itu, ya, ada pembatasan sehingga kita lebih memaksimalkan layanan. Jadi para pemustaka sebelum sampai ke perpustakaan itu sudah tahu bahwa buku yang dibutuhkan apakah terpinjam, atau masih ada, atau apakah buku yang dia cari ada di situ, ya. Itu save the time. Selain, ya, dari save the time of the reader, kami juga sudah mengupayakan, ya, bagaimana memudahkan mahasiswa. Save the time itu termasuk bagaimana membimbing para pemustaka untuk menemukan informasi, ya, baik secara informasi yang berbentuk digital collection. Jadi saat ini kita memiliki digital collection yang bisa diakses melalui Linktree, DigiLib, IAIN Pare. Itu semua buku-buku itu bisa diakses di dalam, Bang. Jadi Bang Sue bisa mengakses itu. Jadi intinya pelayanan perpustakaan yang ada ini sudah berbasis digital, ya. Iya, berbasis digital. Sudah ada beberapa aplikasi yang digunakan, seperti yang tadi yang disampaikan, untuk bisa mengakses buku-buku yang ada di sana. Betul. Itu sudah bisa kita tahu melalui layanan aplikasi. Iya, layanan digital perpustakaan. Digital perpustakaan itu. Ya, ada juga selain DigiLib tadi, Linktree, ada repository. Selain repository itu berisi kontennya itu adalah hasil karya ilmiah, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya, termasuk mata kuliah dosen, ya. Ya, ada di dalam situ, jadi bisa diakses oleh setiap. Begini, Bang, saya ini seringkali juga, ya, ke perpustakaan. Terkadang ada kebingungan. Saya misalnya tidak disertai dengan mau cari buku tetapi tidak tahu siapa pengarangnya, apa judul bukunya, tetapi mencari ada tema yang kita cari. Ada tema yang kita misalnya saya
datang ke situ mau cari buku biografi misalnya tentang masa-masa perjuangan Iya, iya. Soekarno misalnya, tapi tidak tahu judul bukunya apa, Iya, siapa iya. pengarangnya dan sebagainya. Nah, apa ada apa namanya Satu metode teknik khusus untuk menemukan itu dengan mudah? menemukan informasi. Jadi untuk model jadi literasi digital ya Bang, kita berbicara tentang literasi informasi. Ya. Literasi informasi itu yang harus disampaikan kepada pemustaka. Sebenarnya literasi informasi itu berisi bagaimana cara atau metode menemukan informasi. Hal-hal seperti inilah yang menjadi konten bimbingan pemustaka. Jadi pemustaka itu Bang, khususnya mahasiswa itu diedukasi sebelumnya, sebelum mereka berkuliah di IAIN Parepare. Ya, itu diedukasi cara menemukan informasi, bagaimana mengelola informasi, ya, bagaimana menggunakan sumber informasi, ya, bagaimana ya tadi saya katakan mengelola ya, jangan sampai pemustaka cuma datang membaca, dia tidak tahu untuk apa sebenarnya kita membaca. Ya, istilahnya mengelola informasi. Mengelola informasi itu sampai menulis, membuat tulisan tentang koleksi. Jadi misalnya Bang Suhe ya, mau ke perpustakaan, kalau misalnya tidak dari rumah langsung ke gedung perpustakaan, bisa saja langsung ke komputer, di situ disiapkan ya, terutama di lantai 2 di koleksimu ada 2 komputer yang standby. Itu adalah OPAK ya, pencarian pertama. Jadi pemustaka masuk ke dalam perpustakaan setelah melewati meja informasi tadi, masuk naik ke lantai 2, itu di situ ada koleksi umum. Di situ kita langsung bisa mengunjungi OPAK. Nah, OPAK misalnya Bang Suherman atau Bang Suhe atau pemustaka tidak bisa, masih bingung sebenarnya buku apa yang mau saya baca ya. Ya. Cukup memasukkan kata kuncinya saja di dalam kata kunci. Misalnya Bang Suhe mau mencari buku yang relevan dengan pendidikan, cukup ditulis pendidikan, semua judul buku yang relevan itu akan muncul di situ. Nah, kemudian ketika menemukannya, tentu berikutnya adalah menuju kerak. Nah, di sini menuju kerak itu bisa dibantu oleh pustakawan atau pengelola perpustakaan, bisa ditanya langsung ke pengelola di mana tempatnya, dan bisa karena sudah punya modal untuk pencarian informasi di dalam perpustakaan atau retrieval information, itu bisa langsung menuju kerak ya. Oh ya, jadi tanpa harus tahu judul buku. Iya, betul. Penting ada kata kuncinya. Ya, minat ke perpustakaan, ada kata kunci. Ada kata kunci dan itu bisa kita temukan buku-buku yang terkait yang kita cari ya. Iya, betul. Jadi sangat memudahkan. Ya, memudahkan. Oke. Nah, itu untuk pemanfaatan perpustakaan, Pak Siram. Iya. Nah, saya mau bergeser terkait dengan literasi. Oh iya, kan? Literasi dengan perpustakaan ini kan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Nah, seperti apa gambarannya Bang Siram untuk literasi ini? Jadi sebenarnya banyak definisi ya tentang literasi. Kita saat ini sedang melakukan kegiatan berliterasi langsung, ya. Karena kita menyebarkan informasi, kita menarasikan informasi-informasi yang sudah tersusun dalam benak kita, ya, dan menjelaskan dan bisa diakses oleh halayak umum. Itu berarti kita sudah berliterasi. Ya. Namun dalam hal literasi ini sebenarnya ada hal yang sangat ingin disampaikan tentang literasi itu, tentang kondisi kita, kondisi literasi bangsa ini. Kondisi literasi kampus juga ya. Ini ada data Bang, jadi saya sengaja membawa datanya biar saya tidak semrawut ya. Jadi begini datanya. Ini tentang literasi itu, tentang yang menjadi masalah sebenarnya sekarang itu menurut Taufik Ismail. Selama 63 tahun kita sudah mengunjungi, membaca dan buku. Ya.
ini adalah persoalan besar bagi bangsa ini. Persoalan bukan hanya sekedar ketertarikan sama bahan bacaan, tapi budaya literasi. Ya. Budaya itu kan kita bisa lihat langsung. Ya. Budaya literasinya kita masih menjadi masalah ya. Menjadi masalah. Ya. Oke, mau saya bacakan ini ya Pak ya. Ya mungkin lebih bagus saya bacakan ya. Hasil survei yang dilakukan program for International Student Assessment PISA yang dirilis oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Tingkat literasi masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil survei ini tahun 2019. Minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara yang disurvei. Ya. Berarti Indonesia berada di 10 negara terbawah. Ya. Kemudian hasil survei ini mencengangkan ya Mbak. Semestinya kita sadar ya. Kita harus sebenarnya menjadi menohok batin kita ya. Hasil survei PISA sementara UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang, Indonesia hanya 1 orang yang membaca dari 1.000 orang. Ya, itu ya. Sangat rendah ya. Ya. Dan hasil riset yang lain yang bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Center Connecticut State University pada tahun 2016. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Jadi cuma 1 negara di belakang kita itu Botswana. Itu memang menjadi kalau Taufik Ismail mengatakan ini adalah tragedi nol membaca. Tragedi nol membaca. Kita bisa katakan bangsa yang besar tanpa budaya literasi adalah bangsa yang kelas teri. Bangsa yang cenderung pemaki, perundung, mudah terprovokasi, tidak punya keluasan hati dan imajinasi. Saya kira seperti itu mungkin gambarannya. Salah satu variabel utama dari literasi itu sesungguhnya membaca itu ya. Iya, membaca adalah penghulu ya. Dia adalah hulu dari semua literasi, yaitu literasi membaca. Ya, karena kita mau berliterasi digital tentu harus membaca. Ya, apalagi berliterasi informasi. Nah, sebenarnya persoalannya, problemnya kita ini gimana? Karena kalau kita mau lihat misalnya, kita ini kan Indonesia mayoritas Muslim. Ya. Dalam ajaran Islam sesungguhnya itu yang menjadi salah satu ajaran pokok, yaitu ikra itu baca. Nah, seharusnya itu adalah sesuatu yang menjadi piranti utama untuk mendorong ya masyarakat kita menjadi masyarakat pembaca. Ya, mendorong menjadi masyarakat pembaca. Tetapi itu yang menjadi masalah. Ya, kita menjadi paradoks karena kita ini sesungguhnya masyarakat Muslim yang dianjurkan untuk membaca, tetapi faktanya ternyata justru hasil risetnya sangat terbelakang. Persoalan di mana kira-kira? Jadi sebenarnya persoalan literasi dan persoalan kemalasan membaca, persoalan tidak membudayanya membaca, itu terletak. Saya ada beberapa penghambat. Yang pertama itu saya bisa katakan bahwa yang membuat kita ini belum berbudaya literasi. Kita ini orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu berbudaya chatting, berbudaya ngobrol. Coba kita lihat Pak, di mana ada satu tempat, di situ yang kelihatan itu adalah ngobrol, tapi bukan budaya literasi, bukan budaya mententeng buku. Kita masih bisa lihat negara-negara lain. Ketika kita mungkin pernah pengalaman kita di misalnya di bandara, di stasiun itu kan kita masih melihat orang-orang barat itu mereka mententeng buku, sedangkan kita ini adalah memegang HP, baru bangun tidur saja sudah HP bukan buku. Padahal sebenarnya ini pun mententeng HP ini adalah kita harus memiliki berliterasi dengan literasi digital, sehingga jangan sampai
membuat kita malah semakin mungkin terpuruk menyebarluaskan berita-berita hoax misalnya. Nah, karena data mengatakan Indonesia itu memiliki aktivitas di media itu 6 kali lipat dibanding negara-negara lain dalam hal mengunggah, mengkomentari, like, membuat status 6 kali lipat, Bang. Jadi hampir semua aktivitas kita bisa dibilang di media. Jadi kemudian masalah berikutnya, karena kita tidak terbentuk dari kebiasaan mengunjungi toko buku misalnya, atau mengunjungi perpustakaan. Karena yang perlu kita tahu di perpustakaan itu, Bang, kita bisa lihat ya, perpustakaan di IAIN Parepare ini yang memiliki berlantai 6 dan saat ini layanan itu sudah sampai lantai 4 ya, gitu. Di dalam perpustakaan itu kita bisa gambarkan seperti halnya masjid. Ada masjid, ada perpustakaan. Kalau kita mau sholatnya khusyuk, tentu beda rasanya kekhusyukan kita di masjid dan di rumah atau di tempat lain di luar masjid. Begitu juga di perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ketika kita menikmati membaca buku di dalam perpustakaan itu ada apa istilahnya saya bahasakan scholar atmosphere. Ya, jadi atmosfer keilmuan. Sebentar saya lanjut lagi. Ini agak seru ya, Bang, sebenarnya ya. Dan pertanyaannya Bang Sue ini orang literat ya, jadi pertanyaan juga memang luar biasa. Kemudian hambatan berikutnya adalah harga buku yang masih tinggi, yang masih mahal. Kemudian ada juga masalah buku-buku yang ada itu belum bisa menarik minat pembaca. Jadi ini tantangan bagi seorang penulis sebenarnya untuk betul-betul menjadi seorang penulis. Bahkan Kepala Perpustakaan Nasional sendiri di acara Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan di acara ulang tahun IPI itu menyampaikan bahwa semua pustakawan harus menulis. Jadi pustakawan itu harus menulis. Bagaimana bisa, Bang? Saya menyebarkan informasi dengan baik, menyebarkan tulisan orang lain. Kalau saya sendiri tidak bisa mengemas ulang informasi itu dan menyebarkannya. Karena salah satu tugas pustakawan itu adalah mengemas informasi. Nah, ini yang menarik, Pak. Sebenarnya ini kita dikatakan bahwa minat baca kita kurang. Saya ingin berbalik sebagai seorang pustakawan. Jangan sampai justru karena memang perpustakaan kita ini sebenarnya yang tidak menarik. Ya kan? Orang jangan sampai perpustakaan di beberapa perpustakaan yang saya perhatikan, Bang, itu justru menjadi ruang-ruang kosong, gedung-gedung kosong. Iya betul. Kemungkinan bahwa justru memang orang tidak tertarik di sana. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi bagi pustakawan. Ya mungkin agak kalau perpustakaan kita karena memang kita di kampus yang berada di masyarakat akademisi, tapi di perpustakaan di luar sana itu banyak perpustakaan, masih banyak ya beberapa perpustakaan yang sehingga saya mulai justru saya menganggap perpustakaan kita ini tidak menarik bagi pembaca. Ini kembali lagi ke tugas saya, Bang, sebagai pustakawan. Itu dia. Terima kasih ya untuk analisa ini. Saya anggap ini adalah bahan evaluasi ya. Memang sebagai seorang pustakawan jadi pengelola perpustakaan itu, Bang Sue, tidak semuanya adalah pustakawan. Ada beberapa misalnya ya, seperti Bang Sue tadi kata, misalnya di sekolah-sekolah itu pengelola perpustakaannya itu adalah guru yang sudah memiliki kesibukan sendiri. Sehingga kita tidak tahu apa yang ada di mindset ya. Seharusnya mindset seorang pengelola perpustakaan itu atau terutama pustakawan itu harus adalah mindset bagaimana menyebarluaskan informasi, bagaimana menjaga informasi seperti tadi yang saya katakan, bagaimana
metode yang dilakukan sehingga perpustakaan itu tidak sepi dari pengunjung ya. Memang kalau saat ini sih Bang, karena ada pembatasan sehingga pengunjung itu belum terlalu seramai sebelumnya ya. Di perpustakaan kita itu selama masa pandemi ini pengunjung itu masih sampai 200 orang yang melakukan transaksi ke perpustakaan, membaca di tempat dan meminjam. Tapi sebelum corona kita bisa sampai 500 orang. Dan salah satu barometer perpustakaan sebagai lembaga informasi, dikatakan perpustakaan yang berstandar itu kalau pengunjungnya banyak. Cuma itu pengunjung perpustakaan ya. Lagi-lagi ini belum berbicara tentang ketertarikan membaca, karena orang yang ke perpustakaan bisa saja ya karena tugas dari dosen belum tertarik untuk berkembang budayanya literasi tadi ya begitu. Mereka datang ke perpustakaan bukan karena kesadaran membaca, bukan kesadaran literasi, karena di sana ada tanggung jawab tugas. Iya, ada tanggung jawab tugas dari harus perpustakaan. Itu sebenarnya. Ini yang menjadi catatan ini bagi pustakawan ini ya, bagaimana perpustakaan kita ini benar-benar menjadi pusat ya pusat giat literasi itu pusat pegiat literasi karena yang saya pahami tadi dari uraiannya Bang Sirat, literasi itu mencari informasi, mengelola informasi, menyebarkan informasi, memasukkan informasi. Nah, siklus ini sebenarnya yang harus menjadi dinamika di perpustakaan. Tanggung jawab. Itu. Betul Bang. Nah, ini kira-kira di kehadiran giat-giat literasi di perpustakaan ini apa memungkinkan Bang Sirat? Jadi begini Bang, kalau kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan dalam perpustakaan, sebenarnya itu seharusnya perpustakaan ini sudah menjadi berinklusi sosial ya, di mana orang-orang yang masuk di perpustakaan itu apapun yang mereka inginkan itu mereka dapatkan. Jadi semestinya di perpustakaannya itu sudah ada yang semacam tempat atau corner di dalam perpustakaan itu yang bisa membangun kemampuan mahasiswa, kemampuan berdakwah misalnya. Seperti misalnya yang Bang Sure sudah rintis ya, seperti rumah podcast ini, itu adalah salah satu wahana yang seharusnya diadakan di perpustakaan. Seharusnya di perpustakaan itu ada kajian-kajian. Jadi sehingga perpustakaan itu adalah memang betul-betul tempat mencari ilmu, menerapkan, mengimplementasikan dalam praktek kecil ya, dalam miniatur miniatur masyarakat mungkin teman-temannya. Tapi ini harus ada kesadaran, bukan cuma dari pengelola perpustakaan, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita bisa gambarkan kalau kita selalu menganalogikan bahwa perpustakaan itu adalah jantung perguruan tinggi. Kita tahu kan detak jantung itu ditentukan oleh terpompanya darah menuju ke jantung, yaitu pembuluh darah. Jadi saya bisa analogikan bahwa di sini mahasiswa itu atau pemustaka itu sebagai darah. Yang menjadi pembuluh darah itu adalah para dosen sebenarnya di perguruan tinggi yang menghantar mahasiswa mengantar darah menuju ke jantung. Itu. Jadi kalau perpustakaan adalah jantung perguruan tinggi, berarti bisa saja detak jantung itu berdenyut lemah ketika para pemustaka lagi tidak percaya dengan keberadaan perpustakaan. Begitu, makanya banyak hal yang kita lakukan. Jadi perpustakaan itu Bang, kita bisa katakan tidak selamanya membaca itu harus mainstream, harus di tempat sepi baru bisa membaca. Makanya di perpustakaan itu yang seharusnya kita lakukan meskipun kita tahu bahwa ini berkonsekuensi anggaran seharusnya di perpustakaan itu misalnya yang saya mau sampaikan bagaimana menggambarkan perpustakaan kita, kesiapannya ke depan untuk programnya ke depan
Jadi di perpustakaan kita itu semestinya sudah ada baca santai ya. Nah, memang di saat ini juga sudah ada, tapi mereka bersantai belum sambil betul-betul bersantai, Bang. Yang kita maksud di sini kita ibaratnya berada di warkop. Jadi sambil memegang buku, ya kita sambil ngopi gitu, Bang. Iya, iya. Jadi itu istilahnya saya katakan green zone, zona hijau ya, zona bebas melakukan apa saja. Ya. Jadi sebenarnya di perpustakaan, meskipun perpustakaan perguruan tinggi, kita sudah memfasilitasi anak-anak dosen, meskipun sampai anak-anak dosen, anak-anak tendik yang mau datang ke perpustakaan untuk memperkenalkan sejak dini bagaimana membudayakan membaca itu sama generasi kita. Seharusnya di perpustakaan, Bang, kita tidak lepas dari dari kebutuhan-kebutuhan kita di luar ya, seperti kita butuh supermarket misalnya. Seharusnya ada supermarket, Bang. Itu bisa. Untuk memberikan kenyamanan. Iya, itu berinklusi sosial ya, perpustakaan. Inklusi sosial ya, istilahnya inklusi sosial ya. Jadi perpustakaan ini harus membangun dinamika sosial sendiri. Itu tadi, Bang. Maaf ya, saya potong. Library is growing organism. Jadi perpustakaan itu the 5 laws of library science, 5 hukum ilmu perpustakaan yang belum saya bahas tadi itu ya. Yang kelima itu, kita sudah masuk ke dalamnya sekarang ini, bahwa library is growing organism. Jadi perpustakaan itu adalah lembaga yang tumbuh subur, mengikuti tumbuh kembangnya informasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti itu, Bang. Ya. Saya justru membayangkan idealitas sebuah perpustakaan itu di sana banyak ada aktivitas diskusi, bedah buku, bedah buku. Seharusnya ruang-ruang perpustakaan itu tidak seperti yang ada saya lihat yang terlalu rapi ya, mainstream bukunya rapi, ya kan? Saya bayangkan mestinya buku-buku itu berserakan-serakan. Itu kan salah satu indikatif bahwa giat literasinya gitu. Betul. Ini seperti itu sebenarnya. Begini, kita membayangkan, Bang ya. Sebenarnya serapi apapun perpustakaan itu, bukan itu yang dibutuhkan masyarakat, Bang. Masyarakat tidak akan pernah menceritakan tentang rapinya perpustakaan. Masyarakat tidak akan pernah menceritakan bentuk perpustakaan itu, tapi dia akan membicarakan manfaat perpustakaan setelah saya datang dari perpustakaan. Jadi terutama sekali di sini, Bang, bagaimana menyebarkan virus membaca terhadap pemustaka. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang saya bangun sebagai pustakawan, walaupun saya sudah di luar, semua di benak saya mau bagaimana bagaimana orang-orang di sekitar saya tertarik untuk membaca. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengatakan tidak ada satupun ya kemajuan teknologi, kemajuan peradaban kalau bukan karena membaca. Itu harus membaca, dan itu intinya adalah buku dan alat gawa yang saya maksud. Itu beda dalam proses menikmatinya. Itu pun buku, tidak semua buku memberi manfaat. Nah itu di situ juga sebenarnya. Tidak semuanya buku memberi manfaat. Ada yang tiba-tiba menimpali ya. Saya juga rajin membaca. Yang saya baca itu novel semua. Nah ini mahasiswa biasanya begitu yang bertanya ke saya. Jadi saya mengatakan kalau kita berbicara tentang berliterasi membaca, membaca itu bisa diibaratkan seperti sebenarnya seperti makanan ya. Jadi kita bisa ibaratkan membaca itu seperti buku itu seperti makanan. Makanan itu saya disampaikan ke mahasiswa ke perpustakaan. Makanan itu ada yang enak dimakan, tapi tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh. Enak dimakan tidak bermanfaat bagi tubuh. Ada yang makanan itu tidak enak tapi luar biasa manfaatnya sebagai yang mensehatkan tubuh kita. Begitu juga dengan buku atau bahan bacaan. Ada bacaan yang tidak enak dibaca tapi manfaatnya luar biasa bagi
bagi kemampuan, bagi kebutuhan kita ya, bagi kemajuan pengetahuan kita. Ya. Nah, ada yang enak dibaca, tapi tidak terlalu bermanfaat. Itu sering saya sampaikan sama mahasiswa tentang membaca, tentang buku. Ya, karena kan buku itu terkadang memang memberikan penyegaran rohani ya. Iya. Ada buku yang memang memberikan penyegaran pengetahuan, kan macam-macam juga ya. Termasuk ya betul. Jadi dalam tulisan Quraisy Shihab, Dr. Quraisy Shihab itu melanjut dari Iqra tadi, menyatakan ilmu pengetahuan itu atau ilmu membaca itu adalah bahan bakar bagi tabiat, dan kehidupan bagi ruh. Quraisy Shihab juga menyatakan dalam bukunya Wawasan Al-Quran bahwa kalau orang tidak belajar itu ruh kemanusiaan dia disebut mati sebelum meninggal. Iya. Ya, dia tidak memiliki ruh kemanusiaan kalau orang itu sudah tidak belajar lagi, belajar itu terputus. Iya. Ya. Kalau dia tidak membaca Ya, lagi, kalau tidak dia belajar lagi. tidak belajar lagi, Pak. Karena sebenarnya UNESCO menetapkan bahwa literasi itu adalah membaca. Ya, literasi itu adalah membaca. Seperti itu sebenarnya, Pak. Jadi UNESCO juga menetapkan sebenarnya UNESCO menetapkan tentang membaca itu, dia cuma menetapkan setiap orang wajib menghabiskan 7 buku dalam setahun. 7 buku dalam setahun. 7 buku dalam setahun. Menurut penelitian, orang-orang Eropa itu, anak-anak Eropa, anak sekolah Eropa itu menghabiskan 25 buku dalam setahun. Jepang dan Singapura menghabiskan 17 sampai 15 buku. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, Pak. Kalau pustakawan Yayan Parepare itu target bacaan berapa buku, Bang? Wah, kalau itu banyak ditanyakan. Saya itu setiap tempat saya membayangkan di situ ada perpustakaan. Misalnya di rumah, Bang, maaf saya ceritakan. Ini karena sebagai pustakawan, jadi menyentuh pribadi saya. Jadi saya itu, Bang, kalau sudah bangun tidur pagi-pagi, saya itu biasanya sudah langsung membaca. Kenapa saya katakan begitu, Bang? Malah langsung baca buku, bukan buka HP. Buka HP ya. Saya di kamar mandi saya, Bang, itu didesain seperti perpustakaan. Jadi sambil BO saya sudah membaca. Karena yang saya tahu bahwa dari membaca ini, pesannya itu bagaimana kamu bisa membaca sebanyak-banyaknya, Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau mendesain perpustakaan di rumah, ya ini juga sebenarnya bagus ya. Tempat-tempat yang paling sering kita tempati itu seharusnya di situ ada buku. Di dapur minimal ada 3 buku, ada rak di situ. Gitu ya. Nah, di ruang tamu ada, di port depan itu ada buku, di teras depan, di mobil, Bang Sued punya, pasti ada buku di mobilnya. Sebagai orang yang literaat, pasti kita selalu mencari buku ya. Di mobil, Bang, juga saya itu sudah siapkan buku. Dan saya bersyukur karena saya sebagai pustakawan sangat membantu hobi saya. Dan yang menjadi masalah kalau ini sebenarnya, Bang, kalau bagaimana membuat kita betul-betul keranjingan membaca, itu sebenarnya panjang pembahasannya, Bang, karena kita akan berbicara tentang metode. Ya, tapi saya ingat ya apa yang disampaikan Najwa Shihab tentang buku. Begini, sebenarnya yang disampaikan seperti ini. Untuk mencintai buku, ya, temukan cintamu dalam buku. Ya, temukan cintamu dalam buku. Ya. Supaya kamu jatuh cinta, maka temukan cintamu dalam buku. Ada satu buku yang membuat kamu jatuh cinta, maka carilah buku itu. Karena ada cinta di dalam buku. Buku juga itu adalah sebenarnya teman terbaik. Ya, teman terbaik. Seperti itu yang saya rasakan, Jadi disampaikan sama mahasiswa yang pembaca pemula. Ada beberapa tempat yang tidak cocok juga untuk ditempati membaca. Di luar
orang yang keranjingan membaca ya. Karena orang yang keranjingan membaca itu dimanapun membaca. Yeah. Jadi misalnya saya sampaikan, bagi pembaca pemula mahasiswa biasanya saya sampaikan seperti itu. Kalau Anda mau membaca, jangan membaca di atas tempat tidur, saya bilang begitu. Ya kan? Jangan membaca di depan TV. Jangan membaca di depan rak buku. Maka di perpustakaan itu seharusnya meja baca itu ada slot-slotnya, ada skar-skarnya, seperti yang desain perpustakaan saat ini ada skarnya, ada meja yang punya skar itu sehingga kita terfokus sama bacaan kita. Jadi intinya bahwa kita membaca itu memang fokus membaca ya. Iya. Jangan menonton sambil membaca. Membaca tapi sambil menonton. Tapi yang saya lakukan Bang, kalau ini tanya metode, justru saya lakukan. Saya itu biasa ditanya, bagaimana caranya sih? Kan kadang-kadang kita, kadang-kadang ini alasan klasik ya, wah tidak ada kesempatan untuk membaca. Jadi saya bilang sebenarnya membaca itu Bang, terutama kepada mahasiswa ya, atau mungkin kepada semua yang butuh untuk menjadi suka membaca itu, kita harus membaca ngemil ya. Bukan membacanya sambil makan Bang, bukan. Bukan membaca sambil ngemil, tapi membaca dengan gaya ngemil. Kita tahu kan orang yang ngemil itu kan dimanapun ada makanan itu diambilnya. Seharusnya membaca seperti itu, membaca ngemil. Kenapa saya sering membawa buku? Karena gaya saya mengemil Bang. Sambil ngobrol, setelah bukan giliran saya lagi untuk ngobrol, ada jeda, saya baca buku lagi. Itu maksudnya membaca ngemil. Bahkan kita cuma lewat, ada tulisan di dinding, orang yang membaca ngemil pasti singgah membacanya. Itu adalah gaya ngemil membaca. Ada malah ada kertas terletak di atas meja, mungkin ada koran, seharusnya dibaca dulu. Itu ngemil ya, membaca gaya ngemil. Membaca gaya ngemil. Semakin menarik sebenarnya pembahasan kita ini. Cuma karena waktu ini kita yang sangat terbatas, sepertinya kita butuh waktu di kesempatan yang berbeda lagi untuk bahas untuk persoalan membangun minat baca ya, membangun budaya baca. Budaya baca itu sangat penting saya kira karena ini yang harus kita upayakan untuk masyarakat kita, khususnya di kampus ini. Kampus itu bagaimana masyarakat kita punya minat baca yang tinggi, ini yang menjadi. Cuma ini persoalan Bang Sira karena waktu kita tidak banyak. Betul. Jadi mungkin ada kata kunci ya. Saya begini Bang, saya mau menyampaikan, mungkin ini maksudnya close statement ya. Boleh. Saya mau menyampaikan sebuah ungkapan, mudah-mudahan ini bisa menggugah orang-orang untuk bisa membaca. Boleh Bang? Boleh. Oke, thank you very much. Oke, begini. Sebuah ungkapan Bang. Ini ungkapan sebenarnya saya tuh sering-sering buka YouTube dan biasa menemukan ungkapan-ungkapan saya rasa mumpuni ya. Jadi begini ungkapannya. Bagaimana buku itu bisa menjadi sahabat ya. Buku menemani kita saat sadar maupun tidur ya. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasihati kita, ia dapat menjadikan kita tertawa, tak jarang membuat kita menangis. Jika kita memintanya dia akan patuh. Jika kita mencintainya, dia diam. Jika kita memujinya, dia sedikit pun tidak terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Luar biasa. Ini sudah tipenya pencinta buku. Segalanya adalah buku. Terima kasih. Saya kira terima kasih banyak Bang Sirat sudah memberikan banyak wawasan, banyak gagasan di podcast ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi khususnya kepada sahabat-sahabat kampus IAIN Parepare. Terima kasih banyak atas luang waktunya Bang Sirat. Saya akhiri pemirsa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.